Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa Masyumi TV, kali ini kita akan membahas tentang mengapa uang kertas, fiat money, ini mengandung unsur riba. Nah, jadi untuk melihat hal itu, kita harus mengetahui bagaimana hukum riba dalam Islam dan bagaimana asal-usul uang kertas tersebut. Jadi yang harus kita pahami pertama adalah Islam mensyaratkan bahwa untuk perdagangan, maka ini berbeda dengan riba, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi perdagangan dalam Islam itu harus cash and carry. Mislan bin mislin, yadan bin yadin, antara midinkum. Jadi tidak bisa dia dalam jual beli itu dalam sifatnya harus cash and carry. Harus sifatnya langsung dan seketika lunas. Nah, dalam utang piutang, maka dia tidak boleh ada tambahan. Utang 1 dinar, 1 dirham, maka dibayar 1 dinar atau 1 dirham. Nah, jadi utang barang dibayar dengan barang. Nah, inilah prinsip muamalah dalam Islam. Nah, problem yang kita hadapi sekarang adalah situasi kapitalisme yang berlangsung pada era modernisme ini. Jadi sejak abad ke-19 Masehi, dunia ini dikuasai oleh sistem kapitalisme. Yang ini muncul pasca Renaissance di Eropa, kemudian merebak dalam era Revolusi Prancis, di mana terjadi kudeta terhadap hukum Tuhan. Jadi Revolusi Prancis adalah peristiwa kudeta terhadap hukum Gereja Roma, yang kemudian Robespierre sampai Napoleon Bonaparte ini membawa Prancis menerapkan hukum yang bukan berasal dari kitab suci, melainkan berasal dari konstitusi. Maka sejak itulah hukum ala rasio itu diterapkan oleh manusia. Dan hukum Prancis ini kemudian diekspor ke berbagai wilayah negara, sampailah ke negeri kita di Indonesia saat ini. Nah, jadi hukum ala rasio ini baru berkembang pada abad ke-19 Masehi. Nah, pada saat itulah orang sudah tidak lagi menggunakan hukum berdasarkan dari kitab suci, melainkan landasannya adalah konstitusi. Nah, dari situlah kemudian peristiwa bagaimana uang kertas ini mulai berlaku dalam sebuah negara, kita harus melihat pada peristiwa Revolusi Prancis. Inilah asal-usulnya sehingga dia bisa diterapkan dalam satu state. Jadi Revolusi Prancis ini adalah perang saudara antara orang-orang Prancis sendiri. Tapi perang ini didasarkan perbedaan akidah antara kaum pengikut Gereja Roma, ini yang disebut dengan para Katolik, dan kemudian para kaum pengikut Protestan. Jadi dua kelompok ini saling berperang dan saling bantai. Pada tahun 1572 terjadi juga pembantaian di Paris yang disebut dengan Massacre at Paris. Yang dibantai ketika itu adalah orang-orang pengikut Lutheran dan Calvinis. Kelompok pengikut Roma atau raja dan gereja ketika itu adalah penguasa di Eropa. Mereka membantai para pengikut Lutheran dan Calvinis karena dianggap bahwa mereka adalah pelaku bid'ah. Maka pelaku bid'ah dianggap boleh dihukum. Nah, 1789 pada masa Revolusi Prancis terjadi sebaliknya. Para pengikut Gereja Roma dan pengikut raja ini yang gantian dibantai. Nah, jadi peristiwa Revolusi Prancis ini adalah peristiwa berdarah, berdirinya modern state pertama di dunia. Nah, sejak itulah maka Raja Louis ke-16 digantung di depan penjara Bastille. Maka kemudian Robespierre meneriakkan equality, liberty, fraternity. Apa makna equality? Equality artinya keadilan. Adil dari apa? Apa yang membuat Prancis tidak adil ketika itu?
Adil maknanya menggunakan hukum rasio, tidak lagi menggunakan kitab suci sebagai pondasi hukumnya. Liberty, kemerdekaan. Merdeka dari apa? Siapa yang menjajah Prancis ketika itu? Sehingga mereka berteriak, liberty, freedom. Ternyata freedom yang dimaksud dalam revolusi Prancis adalah kebebasan berdasarkan free will, kehendak manusia. Prancis tidak lagi mengadopsi akidah kehendak Tuhan. Kemudian fraternity, persaudaraan. Siapa yang dianggap bersaudara? Padahal ketika itu terjadi perang saudara. Fraternity artinya persaudaraan sesama pengikut dari paham free will. Itulah makna slogan revolusi Prancis yang sekarang diagung-agungkan seantero dunia. Nah, maka kemudian setelah akidah berubah, paham dalam revolusi Prancis berubah, yang dulunya mereka percaya pada kehendak Tuhan, Vox Rei, Vox Dei, kemudian dikudeta menjadi Vox Populi, Vox Dei. Suara manusia adalah suara Tuhan. Artinya, kehendak manusia itu dianggap sama dengan kehendak Tuhan. Maka itu adalah paham free will yang sangat menggema, yang diadopsi menjadi sistem. Nah, kemudian, maka ketika Robespierre membuat revolusi, memimpin revolusi, mereka berkumpul. Kemudian dia memimpin Prancis, dalam jangka 2 tahun dia kemudian dikudeta. Yang mengkudeta dia ini adalah kelompok para revolusioner sendiri. Jadi dia dikudeta, kemudian diangkatlah Napoleon Bonaparte sebagai kaisar Prancis. Siapa Napoleon Bonaparte? Ini adalah jenderal tentara militer Prancis yang kemudian dijadikan kaisar. Siapa yang menjadikan kaisar? Yang menjadikan kaisar adalah 75 orang para borjuis Prancis. Nah, mereka berpatungan memberikan jabatan kepada Napoleon untuk menjadikan kaisar, sekaligus Napoleon diberikan modal utang. Karena ketika Napoleon diangkat menjadi kaisar, dia tidak memiliki modal untuk memimpin negerinya. Maka disitulah dikumpulkan 75 juta franc lira, 75 juta franc untuk menjadi modal awal Napoleon menjadi kaisar Prancis. Tapi itu bukan sifatnya hibah, melainkan utang. Utang berbunga, Napoleon harus membayarnya setiap tahun kepada para borjuis tadi. Nah, para borjuis inilah yang kita sebut dengan kemudian menjelma menjadi para bankir. Bankir maknanya adalah mereka yang memiliki bank. Nah, para bankir ini, para borjuis ini kemudian mengatur Napoleon dengan syarat, kau boleh menjadi kaisar, kau boleh menjadi raja Prancis, tapi kami yang mengatur uangnya. Maka sejak itu diciptakanlah, dibentuknya namanya Bank de France, menjadi bank sentral Prancis. Ini bank sentral yang kedua atau yang ketiga di dunia ketika itu. Karena bank sentral pertama ini berdiri di kota Venice, kemudian diadopsi oleh kerajaan Belanda, yang kemudian diadopsi oleh kerajaan Prancis pasca revolusi Prancis. Nah, Bank de France, nah ketika itu uang yang berlaku di seantero dunia adalah emas dan perak. Tidak ada uang kertas. Emas dan perak itulah menjadi alat tukar. Tapi ketika Napoleon diberikan modal dalam bentuk emas, kemudian para borjuis ini membangun yang namanya Bank Sentral Prancis, mereka mengatakan kami berhak yang mengatur uang dan perekonomian negara Prancis. Maka perlahan-lahan Bank Sentral Prancis mulailah mengeluarkan yang namanya uang kertas. Kertas bisa dijadikan uang. Jadi puncaknya adalah ketika sistem yang berasal dari Prancis ini kemudian diekspor seantero dunia sampai kemudian merambah negeri-negeri Muslim pasca Tanzimat di Utsmania tahun 1840. Maka mulai saat itulah negeri-negeri Muslim dikooptasi oleh kaum Barat sampai puncaknya Utsmania dibubarkan tahun 1924. Karena pemberontakan dari para Wahabisme dan modernisme Islam, kemudian berdirilah negeri-negeri dengan pola Barat itu yang kemudian mengkooptasi negeri-negeri Muslim sampai di Nusantara ini. Nah, kemudian muncul Perang Dunia Pertama, sampai kemudian muncul Perang Dunia Kedua.
Perang Dunia Pertama ini menunjukkan jatuhnya para monarki seantero dunia. Tidak ada lagi kekuasaan para monarki, termasuk ketika itu Daulah Utsmaniyah berada dalam kubu yang kalah. Kemudian Perang Dunia Kedua juga merebak, kemenangan di tangan sekutu, tapi catatan paling penting dalam Perang Dunia Kedua, jatuhnya kedaulatan modern state. Tidak ada lagi state berdaulat penuh dalam negerinya sendiri. Dari mana cara melihatnya? Pasca Perang Dunia Kedua muncul yang namanya Bretton Woods 1946. Dalam Bretton Woods, para bankir dunia itu memanggil kepala negara, mereka dikumpulkan, dan sejak itu mereka mengatakan, mulai saat ini kami mengeluarkan uang, menciptakan uang, mencetak uang, tidak lagi menggunakan backup emas. Nah, jadi kertas yang kami keluarkan, kata para bankir, maka itu mulai berlaku. Dan itu harus berlaku aktif di setiap negara. Nah, dari sinilah menunjukkan bahwa jawabannya kenapa zaman kita hari ini tidak ada satupun head of state, pemimpin sebuah negara ini bisa berdaulat penuh untuk mengatur uangnya sendiri. Jadi uang yang berapa kurs uang ini tidak pernah bisa diatur oleh kepala negara dalam sebuah negeri. Berapa kurs US dollar itu tidak bisa diatur oleh Donald Trump. Berapa nilai ringgit itu tidak bisa diatur oleh Perdana Menteri Malaysia. Berapa nilai pounds itu tidak bisa dikendalikan oleh Perdana Menteri Inggris. Jadi kurs uang ini dikendalikan entitas di luar dari state itu sendiri. Termasuk berapa nilai rupiah. Ini tidak bisa dikendalikan oleh eksekutif, legislatif, ataupun para judikatif. Melainkan ini di luar dari kontrol negara. Padahal rupiah atau mata uang itulah yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa ini bisa terjadi? Dan mengapa hal ini bisa berlangsung sampai begitu menjerambabnya kehidupan kita? Karena persoalan uang ini adalah persoalan dasar. Curzio Malaparte, seorang sejarawan Italia, mengatakan, dia mengeluarkan buku tentang teknik kudeta negara. Nah, jadi bagaimana dulu peranan state itu dikudeta oleh para bankir. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengeluarkan buku teknik kudeta bank. Bagaimana para bankir inilah yang kemudian mengkudeta kekuasaan dan kedaulatan setiap state atau setiap negara. Sehingga kemudian faktanya, realitasnya, uang ini tidak bisa dikendalikan oleh entitas state itu sendiri. Berapa kurs uang dan berapa jumlahnya itu tidak bisa dikendalikan. Sampai kita bisa melihat untuk menjatuhkan seorang kepala negara cukup dengan memainkan kurs uang. Kita lihat kejadian yang menimpa Presiden Soeharto. Hanya permainan kurs, maka Soeharto kemudian bisa jatuh tanpa dengan mengeluarkan bala tentara militer dan lain-lain. Nah, jadi pemirsa sekalian, dari sinilah kita bisa melihat bahwa uang kertas ini adalah entitas yang berada di luar dari yang diterbitkan oleh state itu sendiri. Nah, tentu kertas ini harus kita lihat, ini zatnya adalah kertas. Sebuah benda harus dilihat apa sifatnya dan apa zatnya. Kertas sifatnya adalah seperti ini, zatnya adalah seperti ini. Nah, sementara emas dan perak dari sifat dan zatnya ini datang dengan nilai. Kalau nilai dalam kertas, maka kalau dia tidak ada angka 1 US dollar, maka ini tidak bernilai. Nah, kemudian ketika di print, maka diberikan angka 200 US dollar, maka seolah-olah dia punya nilai. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberi nilai? Yang memberi nilai Tuhan atau manusia atau para bankir? Nah, kalau selembar kertas ini tentu tidak bernilai karena tidak ada angka di dalamnya, angka uang. Tapi begitu dibumbui angka, seolah-olah dia punya nilai. Maka nilai yang sesungguhnya adalah yang datang secara intrinsik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka emas, kenapa dia dijadikan alat tukar? Karena dia bernilai. Kurma bisa dijadikan alat barter karena dia memiliki nilai yang terkandung dalam zatnya. Garam itu bisa dijadikan alat barter, maka dia bisa karena terkandung nilai dalam zatnya. Sementara zat dalam kertas, maka ini tidak memiliki nilai di dalamnya.
Nah, maka dari situ kita bisa melihat mengapa uang kertas ini sifatnya adalah mengandung unsur riba. Karena ketika bankers mengeprint uang kertas ini dan membubuhi nilai 100 US dollar misalnya, maka ini ketika dibelanjakan memberi beras, maka di situ terjadi yang namanya utang. Proses pembelian itu tidak cash and carry. Karena uang kertas aslinya ini adalah kwitansi. Aslinya ini adalah tanda penyimpanan. Nah, penyimpanan uang emas. Jadi aslinya ini adalah kwitansi. Jadi pada abad ke-10 muncullah perdagangan-perdagangan penyimpanan uang yang disebut dengan bangku. Di pinggir pelabuhan, para bangku inilah kemudian membuat bisnis satu kursi dan satu meja. Maka mereka disebut dengan bangku. Nah, orang-orang datang menyimpankan 100 dinarius, 50 dinarius, 10 dinarius. Nah, ketika orang menitipkan 100 dinarius, maka dia dikasih kwitansi 100 dinarius. Tanda terima. Nah, jadi itulah sejarah uang kertas. Nah, lambat laun, kemudian para bangku ini keenakan. Kemudian dia menciptakan lagi kwitansi yang tanpa ada backup penyimpanan emas di dalamnya. Nah, inilah yang terjadi pada hari ini. Maka kemudian siapa entitas yang berhak mengeprint dan mencetak uang kertas ini? Tentu ini adalah orang entitas yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol dari state. Gitu. Dari sinilah kita bisa melihat, maka kurs uang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun pada entitas negara. Dan yang kedua, ketika ini dijadikan alat tukar untuk jual beli, maka terkandung riba di dalamnya. Karena nilai yang berkandung bukanlah nilai intrinsik, melainkan nilai ekstrinsik. Karena ini hanya selembar kertas. Maka dari itu, kita harus mengupayakan kembali supaya mandiri menggunakan alat tukar yang diajarkan dalam As-Sunnah. Itulah emas dan perak, kemudian ada juga fulus. Tapi jalan untuk menghadirkan emas dan perak, maka ini tidak bisa dengan pola bankir juga. Ini harus dicetak oleh dalam setiap komunitas lokal. Orang Aceh harus mencetak di Aceh, orang Langkat harus mencetak di Langkat, orang Medan harus mencetak di Medan, orang Palembang harus mencetak di Palembang, dan orang di Jawa juga mencetak di Jawa. Maka kemudian emas dan perak ini bisa berlaku sebagai barter. Yang ada hari ini banyak terjadi penyimpangan. Dinar dan dirham mulai dikenal oleh umat, sebagaimana juga di Malaysia juga marak, tapi dinar dan dirham masih menjadi komoditi bisnis. Yang menghadirkannya adalah para pebisnis. Maka ini harus kembali ke tangan para ulil amri minkum, para pemimpin muslim, itulah para sultan. Nah, jadi para sultan, salah satu tugasnya adalah harus mencetak dan menghadirkan kembali dinar dan dirham. Maka dari itu, kita tidak perlu yang namanya untuk membayar zakat, membeli dinar dulu kepada si A, baru kemudian membayar zakat. Itu adalah bid'ah. Karena itu tidak pernah diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Melainkan kita harus menghadirkan dan menciptakan kembali emas dan perak. Dan ini harus diperkenalkan kembali kepada umat. Dan tidak ada monopoli pencetakan. Karena yang namanya monopoli pencetakan itu sama saja dengan menjadi bankir. Dalam uang kertas, pencetakan uang kertas itu dimonopoli, maka ini tidak boleh berlaku dalam emas dan perak. Dia harus berada dalam komunitas lokal. Nah, dengan demikian, maka alat tukar kita akan kembali kepada merujuk pada sunnah Rasulullah SAW, dan kita akan pelan-pelan terbebas dari riba dengan syarat kita harus menyuburkan yang namanya zakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik buat kita semua. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.